Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih dan solihah kelas 5 SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Ta'ala, serta tetap semangat dalam belajar ya. Oke, kembali lagi di pembelajaran matematika. Ingat ya, matematika itu mudah. Kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana cara menggunakan pecahan dalam perbandingan. Silahkan kalian simak video berikut ini. Apa sih perbandingan itu? Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara sederhana. Perbandingan dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan. Perbandingan merupakan bentuk paling sederhana dari pecahan. Jadi, pecahannya harus disederhanakan. Oke, sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut, di sini kita akan mengetahui bagaimana cara menulis perbandingan. Sebagai contoh, di sini ada dua gambar, yaitu gambar buah pisang dan gambar buah apel. Nah, di sini kita akan mencari perbandingan buah pisang dengan buah apel adalah, maka perbandingan dapat ditulis sebagai berikut. Yang pertama, banyak pisang per banyak apel. Nah, kita lihat nih, banyak pisangnya ada berapa? Coba kita hitung, ada 1, 2, dan 3. Berarti banyak pisangnya ada 3. Selanjutnya banyak apel. Nah, banyak apelnya ada berapa? Iya, banyak apel ada 4. Jadi 3/4. Kita harus konsisten menulisnya. Jangan di sebelah kiri kita tulis banyak pisang, tetapi hasilnya kita tulis 4. Padahal 4 itu punyanya apel. Nah, jadi 3/4 atau 3 dibanding 4. Tanda bagi ini dapat dibaca juga dengan banding ya. Jadi perbandingan buah pisang dengan buah apel adalah 3/4 atau 3/4. Ingat ya, letaknya ini harus benar dan harus konsisten. Contoh soal menentukan perbandingan dan hasil perbandingan. Untuk soal yang pertama, Pak Yono memelihara 27 ayam jantan dan 63 ayam betina di kandang. Berapakah perbandingan antara jumlah ayam jantan dengan ayam betina? Oke, langkah yang pertama, kita cari tahu menyatakan perbandingannya adalah harus dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, di sini perbandingannya yang disebutkan yang pertama adalah ayam jantan dulu baru ayam betina. Oleh sebab itu, maka jadi perbandingan sama dengan jumlah ayam jantan per jumlah ayam betina. Nah, di sini ayam jantannya ada 27 ekor. Kemudian ayam betinanya ada 63 ekor. Jadi 27/63. Nah, 27/63 ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara sama-sama kita bagi dengan angka 9. Oke, 27 dibagi 9 sama dengan 3. Kemudian 63 dibagi 9 sama dengan 7. Maka bentuk paling sederhananya kita mendapatkan 3/7. Jadi perbandingan ayam milik Pak Yono adalah 3/7. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Perbandingan antara banyak sepeda motor dan mobil di parkiran swalayan adalah 9/2. Jika banyak mobil yang diparkir adalah 16, berapakah jumlah sepeda motornya? Nah, cara menjawabnya di sini ada rumusnya, yaitu yang ditanya adalah jumlah motor. Jadi jumlah motor sama dengan perbandingan motor per perbandingan mobil dikali jumlah mobil, karena yang diketahui adalah jumlah mobil. Jadi sama dengan perbandingan motor dan mobil tadi 9/2. 9/2 sama dengan 9/2 dikali jumlah mobil. Jumlah mobilnya 16. Jadi 9/2 dikali 16. Masih ingat cara menghitungnya?
Ya, jadi 9 dikali 16 sama dengan 144. 144 kemudian dibagi 2 sama dengan 72. Jadi jumlah sepeda motor ada 72. Selanjutnya tentang perbandingan yang diketahui jumlahnya. Nah, di sini apabila besarnya perbandingan dari A besar dan B besar adalah A kecil dibanding B kecil, dan jumlah sebenarnya dari keduanya adalah A besar ditambah B besar sama dengan J. Nah, J ini adalah lambang dari jumlahnya ya. Nah, kemudian A kecil dan B kecil ini adalah lambang dari perbandingannya. Maka untuk mencari besar sebenarnya masing-masing adalah sebagai berikut. A besar sama dengan A kecil per A kecil plus B kecil dikali J, atau B besar sama dengan B kecil per A kecil ditambah B kecil dikali J. Nah, di sini biar kalian mudah memahaminya, untuk lambang huruf kecil ini itu artinya adalah lambang perbandingan. Kemudian yang huruf besar ini adalah jumlah yang diketahui angkanya atau hasilnya. Nah, jadi apabila besarannya perbandingan dari jumlah sebenarnya dari keduanya sudah diketahui, maka perbandingan dijumlahkan dan dijadikan penyebut dari perbandingan yang dicari. Oke, agar lebih paham, coba kita lihat contoh soal yang pertama. Nah, di sini perbandingan umur Mila dan Rudi adalah 2 dibanding 5. Jika diketahui jumlah usia mereka adalah 35 tahun, berapakah usia mereka masing-masing? Nah, di sini penyelesaiannya. Diketahui perbandingan Mila itu A kecil ya, kan tadi untuk lambang perbandingan itu A kecil. Jadi A kecilnya sama dengan 2. Jadi kita umpamakan A kecil ini adalah punyanya perbandingannya Mila. Oke, selanjutnya perbandingan Rudi. Nah, di sini perbandingan Rudi itu adalah kita lambangkan dengan B kecil. Nah, B kecil ini sama dengan 5. Kemudian jumlahnya adalah 35 tahun atau 35. Nah, yang ditanyakan di sini apa? Umur Mila dan umur Rudi. Coba kita lihat lagi atau kita ingat lagi rumus yang telah Bunda sampaikan tadi. Untuk yang pertama yaitu umur Mila. Umur Mila kita umpamakan dengan lambang A besar, dan umur Rudi kita umpamakan dengan lambang B besar. Nah, jadi umur Mila sama dengan A per A ditambah B dikali J. Untuk umur Rudi, B per A ditambah B dikali J. Oke, langsung kita masukkan angkanya. Di sini umur Mila dulu, A kecil. Mana tadi A kecil yang diketahui? Iya, A kecil yang diketahui di sini adalah 2. Kemudian per A ditambah B kecil. A kecil tadi 2 dan B kecil tadi 5. Jadi 2 per 2 ditambah 5. J-nya 35. Nah, untuk umur Mila seperti itu. Dan untuk umur Rudi, B itu 5 per A ditambah B, 2 ditambah 5 dikali J. J-nya 35. Jadi hasilnya adalah untuk umur Mila 2 per 7 dikali 35, dan untuk umur Rudi 5 per 7 dikali 35. Nah, maka hasil yang kita dapatkan dari umur Mila dan umur Rudi adalah, ada yang tahu berapa? Iya, jadi caranya 2 dikali 35 dibagi 7. Berapa hasilnya? Maka kita akan mendapatkan hasil untuk umur Mila 2 per 7 dikali 35 sama dengan 10. Kemudian untuk umur Rudi 5 per 7 dikali 35 adalah 25. Nah, jadi umur Mila adalah 10 tahun dan umur Rudi adalah 25 tahun. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Semoga Ananda Solih dan Solihah dapat memahaminya ya. Jika masih ada yang bingung, silakan tanyakan ke guru matematikanya. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.